Apapun yang terjadi, kamu harus tetap hadapi. Itulah kalimat yang mungkin selalu aku ucapkan kepada diriku sendiri ketika misalkan aku sedang dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dan guys, selamat datang kembali di channel Menghebat Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kamu kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga bahagia selalu dan semoga selalu menjadi hamba yang bersyukur apapun yang terjadi. Dan seperti biasa di hari Minggu ini, insya Allah aku juga kalau selesai uploadnya juga di hari Minggu, aku akan menyapa teman-teman dari channel YouTubeku untuk kita sama-sama saling menghebat bersama, karena aku tidak mau menghebat sendirian. Sendirian itu berat, kamu gak akan kuat Aku ingin kita sama-sama menghebat bareng, apalagi sekarang momentumnya akhir tahun menuju tahun 2025. Menghebat sendirian rasanya akan sangat-sangat hampa. Jadi mari kita menghebat bersama. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun aku nggak kenal sama kamu, aku terjarak, terhalang oleh jarak, terhalang oleh waktu. Tapi semoga kita bisa sama-sama jadi versi terbaik dari diri kita ya. Dan setiap hari Minggu aku akan bahas tentang public speaking. Kemarin episode 5, sekarang episode 6 kali ya. Kemarin kita bahas tentang komunikasi asertif. Kalau sekarang rasa-rasanya aku sedang tidak ingin membahas tentang public speaking. Kenapa coba? Gak kenapa-napa sih, cuman aku ingin sama-sama kita refleksi bareng yuk. Kita rehat sejenak dari setiap ambisi-ambisi yang muncul pada diri kita. Kita pengen A, pengen B, pengen C, dan lain sebagainya. Di momentum akhir tahun ini kita coba rehat sejenak, kita coba refleksikan diri kita di tahun 2024, hingga pada akhirnya di tahun 2025 nanti kita sudah jadi pribadi yang siap menghadapi apapun dan memperjuangkan mimpi-mimpi kita pastinya. Aku ingin kita semua dan teman-teman semua coba kita merefleksikan apa yang sudah terjadi pada diri kita di tahun 2024. Kalau aku sekedar cerita kepada kamu semuanya, semoga ceritaku juga menjadi hal yang bisa menginspirasi kamu semuanya. Kalau aku di tahun 2024 merasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya dengan segala lika-likunya. Nggak ada tahun yang kita tuh mulus aja tuh, nggak ada. Ya mungkin orang-orang ngelihatnya aku bahagia, aku sukses, amin ya Allah gitu kan, orang-orang melihatnya seperti itu. Tapi di balik itu semua banyak juga hal-hal yang nangisnya banyak banget. Tapi pada akhirnya aku merasa bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Bukan hanya kepada aku, tapi kepada kita seluruh hambanya. Karena kamu ngerasa gak sih, seberat-beratnya ujian yang pernah kamu dapatkan, seberat-beratnya masalah yang pernah kamu dapatkan, kamu bisa melewatinya ya. Berarti kamu kuat. Bukan kamu dong, bukan kamu dan bukan kita, tapi karena ada Tuhan kita yang menguatkan. Kadang kita selalu mengeluh ya ketika dihadapkan dengan masalah yang begitu berat, tapi kita nggak pernah replay lagi, flashback lagi bahwa dulu kita pernah menghadapi masalah yang begitu berat, tapi kita bisa melewatinya. Iya gak sih? Kita merasa jadi orang yang paling menderita. Padahal kalau misalnya kita melihat lagi bagaimana kondisi orang-orang yang ada di bawah kita, ternyata kita bukan orang yang paling menderita, kita orang yang kurang bersyukur aja. Jadi mari di tahun 2024 ini kita coba refleksikan lagi, nikmat apa aja sih yang udah kamu dapatkan di tahun 2024. Kamu pasti punya resolusi, tapi menurutku coba kamu tuliskan nikmatnya apa aja. Nikmat apa yang udah kamu dapatkan? Semaha baik apa Allah tuh nolong kamu. Kalau aku ngerasa bahwa Allah tuh selalu nolong aku ketika di tahun 2024 ini. Ketika masa-masanya aku tuh beneran tawakal tuh Allah aja. Bener ya, aku merasa bahwa kita sebagai manusia itu memang sebagai aktor dari setiap skenario yang telah Tuhan tentukan gitu. Ibaratnya aktor tuh kan nggak bisa protes ya, skenarionya kayak gini, ya udah kita ngikutin skenarionya kayak gimana. Tapi aku ya ketika merasa bahwa
ya udah ya Allah, aku tawakal ke Allah aja, aku mengoptimalkan seluruh potensiku, aku memberikan seluruh penampilan terbaikku dan lain sebagainya. Allah tuh beneran kasih jalannya. Dan selalu aku merasa, ya Allah, ini jauh dari apa yang aku pinta. Tapi kadang jadi refleksiku ya, mungkin ini refleksi kita bersama bahwa semaha baiknya Allah kepada kita. Ibaratnya walaupun kita banyak melakukan dosa, tapi nikmat Allah tuh gak pernah terhenti. Kan gak ada ya manusia melakukan dosa udah gak bisa menghirup oksigen gitu kan, gak ada. Tapi kadang kitanya aja yang gak tahu diri dan gak sadar diri sih. Ini reminder untuk diriku sendiri ya, yang kadang kita tuh datang ke Allah tuh cuma maunya aja, ya Allah aku tuh lagi ada masalah, aku tuh butuh ini, kita datang ke Allah. Atau kadang gini, kadang ujian yang datang kepada kita itu bisa jadi sebagai pertanda ataupun jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhannya kita. Ya mungkin kita tuh udah lama jauh banget dari Allah, tapi ketika ada ujian datang, ya kita gak bisa minta tolong kecuali sama Allah kan. Jadi barangkali ujian itu adalah sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhannya kita. Tapi masa sih harus diuji dulu untuk dekat sama Tuhannya kita? Ya itu penting sih untuk kita sadar diri bahwa emang gak malu ya. Kalau aku selalu ke dalam diriku sendiri, udah kamu gak malu ya? Banyak banget nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, tapi ibadahnya kok masih gitu-gitu aja. Sholatnya kok masih ditunda-tunda. Tilawahnya kok malah menurun dan lain sebagainya. Emang kamu gak malu ya? Itu, jadi itu sih refleksi di tahun 2024. Kita coba untuk tulis lagi apa sih kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Tuhan kita berikan kepada kita. Setiap luka yang terjadi di tahun 2024, nyatanya kamu bisa lewati itu. Dan kamu bukan bisa lewati itu bukan karena dirimu sendiri, tapi karena bantuannya Tuhan. Gitu ya. Seberat apapun hidup, tenang aja, kita punya Tuhan. Dan itu sebaik-baiknya keimanan ya. Ketika kita punya iman, ketika kita punya Tuhan, apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun itu rasanya berat banget, tapi percayalah, kita punya Tuhan. Ketika ada masalahnya besar, hei masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Gitu. Jadi tahun 2024 mari kita refleksikan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Kita maafkan diri kita yang mungkin sudah melakukan berbagai kesalahan yang membuat diri kita sendiri kecewa dan lain sebagainya. Kita maafkan itu, kita lepaskan itu semua ya Allah. Terima kasih banyak atas segala kenikmatan yang Kau berikan. Dan jangan lupa untuk berdoa juga. Kalau aku suka doa banget yang ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah hamba yang sudah menzalimi diri hamba sendiri. Ampunilah diri kita yang selalu menjolimi diri kita sendiri, yang permintaannya banyak tapi ibadahnya biasa aja, yang permintaannya banyak tapi ibadahnya masih ditunda-tunda. Semoga di tahun 2025 ketika kita merefleksikan apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita juga memaafkan diri kita pastinya ya. Kita memaafkan segala kecewa pada diri kita memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Kita udah siap di tahun 2025. Kita sudah siap menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita. Kita tidak sedang bersaing dengan siapapun, guys. Kamu gak sedang bersaing dengan diriku dan aku tidak bersaing dengan dirimu. Tapi kita sedang bersaing dengan diri kita di masa lalu. Apakah kita lebih baik dari diri kita di masa lalu? Apakah malah lebih buruk? Jadi mari kita jadikan momentum akhir tahun ini untuk merefleksikan itu semua. Kamu nulis resolusi di tahun 2025 boleh banget kamu tulis resolusinya, tapi jangan lupa untuk mensyukuri apapun yang telah terjadi di tahun 2024. Kalau misalkan tahun ini bukan tahunmu, banyak hal yang membuat luka dan lain sebagainya, terima itu gak apa-apa. Tapi seberat-beratnya luka, kamu bisa bahagia juga kan sekarang. Kadang ya itu, kebahagiaan kita standarisasinya masih materialistik. Padahal mah bahagia itu gak selalu
terpatok pada materi. Coba deh, kalau aku selalu dapat insight dan pesan dari guruku, coba kamu kejar akhiratmu, dunia akan mengikuti. Coba kamu kejar akhiratmu, biarlah Allah yang mengurus duniamu. Tapi bener loh guys, kadang waktu kita tuh ketika kita coba untuk memaksimalkan akhiratnya kita, dunia tuh serasa beneran dimudahin banget. Dan mari kita di tahun 2025 jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat lagi. Mari kita sama-sama menghebat bersama ya. Di tahun 2025 aku juga akan sering sharing ke kamu semua tentang apa yang aku dapatkan. Semoga apa yang aku sharingkan ini bisa menjadi penguat bagi dirimu sendiri, bisa jadi bekal untuk mengembangkan setiap potensi yang kamu miliki. Karena pengembangan potensi itu sebenarnya kalau aku pribadi itu bukan untuk sekedar personal branding, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran. Itu tuh sebagai bentuk rasa syukurku terhadap kelebihan yang telah Allah berikan kepadaku, sehingga apa kelebihan yang aku miliki itu bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Dan mari kita menghebat bersama di tanggal 31 Desember, malam tahun baru. Itu bertepatan dengan malam 1 Rajab guys. Bulan Rajab yang bulan penuh kemuliaan. Dan semuanya dilipat gandakan juga di bulan Rajab. Jadi nanti di tanggal 31 Desember kamu merayakan tahun baru boleh-boleh aja. Coba kalau aku sih sarannya, mari kita rayakan tahun baru dengan orang-orang terdekat kita. Kita sama-sama saling cerita, kita sama-sama saling refleksi, udah dapat apa aja di tahun 2024, apa aja hal-hal yang menyakitkan, ceritakan aja. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi bersama. Jangan lupa juga karena malam 1 Rajab ya, perbanyak ibadahnya. Sholat hajat. Nah, ibaratnya kalau aku tuh kebayangnya gini loh guys, ini juga bisa kamu lakukan ya. Kamu coba tulis wishlist-nya kamu di tahun 2025 itu apa. Tapi bukan hanya wishlist tentang duniawi ya. Coba kamu misalkan ukhrawinya juga. Entah itu misalkan tilawahnya jadi makin sering, kemudian sholatnya jadi makin rajin, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Misalkan kamu tulis di dalam satu buku, satu kertas, ataupun apapun itu wishlist-nya kamu tahun 2025 kamu mau ngapain aja. Kamu mau apa aja tuh targetannya. Setelah itu, setelah kamu tulis, nanti di malam tahun baru karena bertepatan dengan bulan Rajab, malam 1 Rajab, kamu bisa tuh malamnya setelah kamu ngumpul cerita-cerita sama temennya kamu keluarkan segala unek-uneknya kamu refleksi semuanya, baru kamu coba sholat hajat, dan kita lakukan bersama ya, aku juga akan melakukan itu. Dan tadi ya, semua wishlist kamu itu ditulis dalam satu buku. Kamu ucapkan kepada Allah. Kalau misalkan kamu baca tuh hajat-hajatnya kamu, ya Allah, ini adalah proposal hidupku untuk 1 tahun. Apa yang ingin aku lakukan, apa aja yang ingin aku capai di tahun 2025. Ya Allah, apapun yang terjadi di tahun 2025, tolong bantu aku ya Allah. Tolong selalu ada dalam hatiku ya Allah. Tolong bantu aku dalam apapun itu ya Allah. Aku akan berusaha mengoptimalkan setiap potensi yang Kau berikan ya Allah. Aku akan semangat untuk berbagi kepada banyak orang. Berbagi bukan hanya tentang material, berbagi apa yang kita miliki, misalkan ilmu, gitu ya, berbagi tenaga, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi buat tuh proposal hidup ketika malam tahun baru, ketika orang-orang wah hura-hura misalkan, karena itu malam 1 Rajab. Kalau sebagai seorang muslim, kita jangan sampai menyanyiakan malam itu. Kita buat proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini proposal hidupku untuk 1 tahun ya Allah. Ya Allah, tolong kuatkan hamba. Apapun yang terjadi, saya siap asal ada Engkau ya Allah. Gitu. Itu sih guys yang mungkin ingin aku sampaikan. Semoga nanti di malam tahun baru kita juga sama-sama bisa merefleksikan itu bersama dengan teman kamu gitu ya. Kalau sudah punya pasangan, dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dan siapapun itu. Supaya apa? Ketika kita sudah merefleksikan itu, kita sudah memaafkan diri kita di tahun 2024 dengan segala luka yang kita alami dan lain sebagainya. Kita masuk ke tahun 2025 sudah menjadi pribadi yang lebih siap gitu, lebih semangat lagi. Oke, lebih semangat untuk apa? Untuk belajar, dan lebih semangat untuk menebarkan kebermanfaatan. Dan doain juga
Aku punya wishlist, bukan hanya aku bisa bertemu denganmu lewat online, semoga kita juga bisa bertemu lewat offline. Aku ingin menyapa seluruh masyarakat Indonesia. Aku ingin menebarkan semangat-semangat kebahagiaan ini gitu kan, semangat-semangat untuk terus belajar ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga aku bisa bertemu kamu di offline ya. Dan semoga wadahku ataupun komunitasku yang mewadahi ini namanya Komunitas Hebat Bersuara. Kamu juga boleh banget follow Instagramnya @komunitas hebat bersuara, bisa jadi lebih besar lagi. Semoga kebermanfaatannya bisa lebih luas ya. Itu deh kayaknya mungkin refleksi yang bisa aku sampaikan. Kita rehat sejenak. Insya Allah di pekan depan udah tahun 2025 aku mulai sharing kembali tentang public speaking. Dan kamu tetap semangat ya, jaga semangatnya. Kemudian jangan lupa untuk terus latihan, oke? Dan jangan lupa untuk ibadah. Ibadah jangan lupa ya, jangan sampai kita fokus aja belajar public speaking tapi kita lupa tugas kita hanyalah seorang hamba yang nanti pulang insya Allah kita bertemu lagi di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin guys, terima kasih banyak buat kamu semua yang merasa konten ini bermanfaat. Boleh banget di-share ke teman-temannya supaya apa? Supaya teman-temannya juga punya energi positif untuk sama-sama kita menghebat bersama di tahun 2025. Dan juga jangan lupa untuk kamu subscribe dulu, karena subscribe ini sebagai bentuk kamu mendukungku untuk sharing tentang hal-hal yang lain. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah di tahun depan dengan pribadinya lebih semangat lagi ya. Jadi jangan males-malesan. Kalau ada yang males, kamu komen aja di sini, aku lagi mager, aku butuh motivasi. Kamu komen aja atau kamu direct message ke Instagramku @indah_alasan1402. Aku open discuss untuk siapapun itu. Tuh, tapi langsung to the point ya. Aku ada apa, langsung sampaikan. Supaya apa? Supaya satset gitu. Supaya nggak menunggu waktu lama, aku bisa menjawab apa yang kamu tanyakan. Itu ya guys, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk terus bahagia. Jangan lupa untuk bersyukur. Dan jangan lupa untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa berdampak untuk orang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.